Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin dan seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman termasuk kita yang hadir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan Nabi kita dan mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu yang menifidin dari para sahabatullah, marilah kita bersyukur dengan kondisi kita walaupun dalam keadaan keterbatasan, tapi sebetulnya kita semuanya dalam berlimpah nikmat yang agung yang besar, sehingga kita semuanya alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalau kita lihat di sosial media, di kita akhir-akhir ini yang mungkin sudah terus bodoh kita ya di Indonesia khususnya dengan beberapa kali ada demo besar-besaran dan juga penjaraan, apalagi ada seorang nama yang bernama Ahmad Syahroni yang hanya karena satu ucapan Allah saja kemudian bisa menghabiskan reputasi dan juga menghabiskan seisi rumahnya, dijarah rumahnya, dibongkar aibnya, dan dipecat dari jabatannya sampai sekarang, kemudian masih terpuruk untuk melakukan atau menjalani pemeriksaan masalah selanjutnya. Ada juga sederetan nama seperti Eko Patrio yang rumahnya baru jadi katanya, baru bangun jadi, kemudian isi rumahnya dijarah, barang-barangnya diambil, dan dia sendiri juga terkena imbas dari perkataannya, termasuk kalau kita tahu ada Nafa Ubah dan kemudian ada Uya juga, kemudian ada Sri Mulyani yang digelari Ibu Jablanya Indonesia, karena Yulia yang menjadi Ibu Jabla itu saking menghisap darahnya luar biasa. Semua ini adalah gambaran Bapak Ibu. Marilah kita jadikan pelajaran. Maka ada satu doa yang sering dilantunkan oleh para kiai, para ustadz, para pemateri ketika mengawali khutbah sebagai pembuka khutbah atau sunnah khutbah, yang perlu juga kita amalkan supaya kita dilindungi oleh Allah dari perkara-perkara yang seperti ini, di mana kita berzikir ya dengan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, dan kami mohon pertolongannya, wa nastaghfiruh, kami mohon ampunannya. Kemudian wa na'udzubillah, baru berdoa, kami berdoa kepada Allah semoga Allah menjauhkan kami min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kami, wa min sayyiati a'malina, dan juga keburukan daripada amal-amal kami. Karena man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Karena barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun orang yang mampu untuk menyesatkannya. Barang siapa yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada yang mampu untuk mencelakakannya. Dan siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala musibah, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Untuk itu marilah kita maknai doa ini sebagai sebuah isti'anah, istighatsah, dan isti'adzah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Karena apa? Semua bermula pada diri kita semuanya, bermula pada
kita semua. Apakah amal kita itu akan menjerumuskan kita dalam jurang yang dalam atau justru akan mengangkat kita pada derajat yang tinggi? Maka karena kita ini tidak mampu untuk menguasai diri kita, kita mohon pertolongan kepada Allah. Maka doa ini sebagai zikir, sebagai al-azkar kita kepada Allah, bukan hanya sebagai sunat khutbah. Ya. Nahmaduhu, kita memohon, kita memuji kepada Allah. Ini merupakan ibadah yang agung, di mana Allah sangat suka sekali untuk dipuji. Sehingga sudah nahmaduhu, kita memuji kepada Allah karena Allah lah zat yang maha agung, yang penuh dengan pujian, dan hanya kepadalah semua pujian-pujian yang baik. Ketika kita memuji, maka seluruh pujian, termasuk kita sebut al-asma'ul husna, semuanya tersebut dalam alhamdulillah. Maka dalam satu ayat disebutkan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah lah yang memiliki asma'ul husna, maka sebutkan, mohonlah kepada Allah dengan asma'ul husna itu. Kalau kita nggak hafal itu nggak apa-apa. Kita cukup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau nahmaduhu atau alhamdulillah saja. Itu sudah mencukupi untuk menyebut asma'ul husna kullihi, seluruhnya. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah atau nahmaduhu, kita sudah cukup untuk menyebut semua pujian bagi Allah, yakni al-asma'ul husna. Dimana kalau kita itu mau berdoa dengan doa yang baik adalah dengan menyebut asma'ul husna, apalagi alhamdulillah merupakan dia khairul doa, dia merupakan sebaik-baik doa. Jadi nahmaduhu itu singkat sekali. Inilah yang disebut dengan jawami'ul kalim, di mana Rasulullah mengabarkan atau mengajarkan kepada kita satu doa yang singkat, padat, dan memenuhi hajat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memohon perlindungan dari Allah, kita mohon perlindungan dari segala sesuatu yang buruk. Bersama dengan Allah kita itu akan kuat. Maka ada satu doa ya, atau zikir yang mana kita tidak tahu hal-hal yang gaib maupun bahaya-bahaya yang tidak nampak. Maka doa ini merupakan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama', wa huwas sami'ul 'alim. Itulah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, isti'anah dan juga isti'adah, istighfar merupakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari sesuatu yang membahayakan kita, baik diri kita secara zahir maupun batin kita, khususnya adalah agama kita. Karena tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah yang mengenai agama kita. Itu menurut perkataan para sahabat radhiyallahu anhu, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tidak ada musibah yang lebih aku takutkan daripada musibah yang menimpa agamaku. Maka kadang-kadang kita diajak untuk berdoa pada hadirin semuanya, ya, oleh para kiai atau para ustaz, para khatib, gitu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa barakatan fi rizqina, ya, wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina. Itu adalah doa-doa yang agung. Ini merupakan doa isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terkena fitnah agama. Kalau saja ya, Ahmad Syahroni yang hari ini mungkin terpuruk, semua bodohnya diambilin, semua jabatan dikadain, ya, kemudian semua tabungannya kemudian diblokirin, ya, kemudian dia hanya menjadi orang biasa, tidak apa-apa.
Yang penting dia tidak terkena musibah dalam agamanya. Itu masih memiliki modal yang besar. Karena kalau dia itu masih punya iman, dia itu masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan iman dan Islam, maka walaupun dia itu di dunianya dan musibah seperti itu, maka di akhiratnya dia termasuk orang-orang yang jujur. Justru ketika orang itu walaupun punya setinggi gunung emas, ya, punya jabatan yang mentereng dan tinggi, memiliki wagyobolo yang banyak, kalau dia ini dalam kekafiran, maka dia itu tidak lebih daripada seonggok sampah yang lebih hina daripada bangkai-bangkai hewan yang bangkai itu akan bisa disebut. Dalam surat Al-A'raf kita diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang ghafil. Manhum, siapa mereka? Walaqad darabna jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Inilah orang-orang yang ghafilun, ya, orang-orang yang rendah, orang-orang yang tak punya harga, sampah, karena apa? Tidak punya keimanan. Gitu. Orang beriman itu ya Allah Subhanahu wa taala itu perlu sekali. Dikatakan di situ balhum Allah, bahkan lebih hina daripada bangkai, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Maka berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang buruk tentang diri kita, khususnya agama kita. Jangan sampai kita memiliki musibah dalam agama. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, dulu itu ya, ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan kisahnya tentang seorang mujahid yang berperang di jalan Allah selama 20 tahun, bahkan lebih. Kemudian dia itu melewati daerah namanya daerah Mesir, namanya Kiptiyah. Ketika saat azan zuhur berkumandang, dia menjadi muadzin. Dia menjadi muadzin naik menara, itu belum ada sound system. Ya, dan menara ada tempat api di atas itu. Itu kalau di pinggir pantai namanya Exuswar, punya menara, dari menara tempat api untuk memberikan colok. Ada di situ. Kemudian dia ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, itu sambil tengok kanan tengok kiri, kemudian melihat di bawahnya itu ada wanita cantik, wanita Nasrani Kiptiyah yang waktu itu menggoda hatinya. Kemudian setelah akan dia datang, kemudian dia lama dan dia tidak mau untuk dilamar kecuali si pemuda itu untuk murtad dari agamanya dan masuk ke dalam agamanya. Dia sudah berjihad 20 tahun, kemudian hanya karena ingin mempersunting seorang gadis, ya, karena katanya cinta gitu. Kemudian dia rela untuk melepaskan semua atribut keagamaannya. Kemudian dia lepaskan Islam, kemudian dia masuk ke Nasrani, dan kemudian malamnya mau malam tahun baru. Nah, ketika malam tahun baru itu adalah hujan. Nah, kemudian di atas gentengnya itu bocor. Belum ragu kan namanya anak laki-laki, kemudian dia naik untuk mengenai. Qadarullah, kemudian dia jatuh dan mati. Apa yang dia kejar? Itu belum didapatkan, tapi dia sudah mendapatkan sesuatu yang selamat. 20 tahun sebagai Abdul Ibadah, sebagai Dirwatus Sana Minal Islam, jihad fisabilillah hilang semua karena murtad. Inilah yang disebut dengan fitnah musibah ad-din. Nah, kita kita berlindung dari perkara-perkara seperti ini. Wa nastaghfiruhu, kalau kita ini mungkin pernah melakukan dosa yang paling besar,
Kemudian kita beristighfar karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran itu la yaghfiru dzunuba illallah wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru. Maka beristighfar. La yaghfiru dzunuba illallah. Kita istighfar. Wa nastaghfiruhu, dan aku mohon ampun kepada Allah. Orang yang istighfar itu ya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taubat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dunia ini sendiri. Maka kita beristighfar kepada Allah, dan perintah Allah di akhir surat Al-Muzammil, fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Mungkin kita kalau membuat kesalahan atau dosa minat dulu, ya, kita mungkin terasa mau bermaksiat, jadi saya lebih segini melakukan dosa. Tapi dosa-dosa yang tidak kita sengaja, yang banyak kadang-kadang itu kita itu tidak merasa, ya, tidak merasa, atau dosa-dosa yang kadang-kadang itu kualitasnya tinggi, itu lebih tinggi daripada ibadah kita, yang kadang-kadang kita sepelekan. Contoh saya sebut anak kecil yang bengok-bengok tadi itu dia tidak berusaha, dia tidak berusaha. Jadi walaupun dia mengganggu spiritual agung, penyembahan kepada Allah, namanya sholat maghrib itu kan ritual agung, jadi tidak begitu bermakna. Suara imam yang mendayu-dayu itu kemudian merasa kemudian jadi apa? Anak ini tidak dosa, yang dosa itu orang tuanya. Dia menanggung dosa dari orang-orang yang terganggu dari itu. Jadi ini adalah termasuk tidak sengaja berbuat dosa. Jadi terlepas dari anaknya biar nanti kenal sama masjid. Kalau itu kan butuh butuh pembicaraan lebih lanjut. Bisa ketika pas tidak sholat diajak sini main-main, kenalan gitu. Atau mungkin dengan metode yang lain yang semuanya itu bisa win-win solution. Tapi yang jelas orang tua itu jelas berdosa karena anak itu belum menanggung dosa dirinya karena belum balik. Gitu. Orang tuanya yang paham bahwa mengganggu orang sholat itu adalah sebuah kezaliman, dia yang kena dosa. Nah, maka dalam fikih itu disebutkan boleh mengajak anak kalau dia itu sudah mampu untuk menguasai dirinya. Kalau di bawah 5 tahun itu memang riskan seperti itu. Tapi kadang-kadang takmir itu ya dilematik. Itu dikira anak-anak ini loh. Ini malaikat yang sok berdosa nanti tidak ada. Jadi itu sehingga tidak ada amal ma'ruf nahi munkar budaya. Nah, kemudian istighfar, gitu. Bahkan Nabi saja itu kalau sehari itu istighfarnya 100 kali, gitu. Minimal itu 70 kali, gitu. Dan itu kalau dikerjakan sedikit sekali, waktunya sedikit sekali, dan dosa kita boleh jadi lebih banyak dari itu, gitu. Rukun sholat saja kita itu tidak berbuat dosa karena nggak sadar. Padahal kalau sadar itu banyak banget. Mas pengajian itu gawe dosa ya ini. Sholat saja ini tadi kan cuma saja nggak ada kebaran. Ternyata apa? Digundeli sama dosa anak. Kalau anak itu adalah tidak mampu, belum bisa masih diangkat kenapa oleh orang. Nah, termasuk ketika kita itu taklim itu sedang mendengarkan tema tentang dosa, kadang-kadang berbuat dosa. Nah, kita berlindung kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Maka kalimat ini 3 itu luar biasa. Itu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian buat aku billahi min syururi anfusina. Ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan itu sebetulnya ini. Karena ini ayat kaumnya. Hari ini yang kita lihat di sosial media maupun di TV-TV tentang DPR yang mengucapkan perkataan
perkataan yang sepele ya, yang mengucapkan kata tolol. Orang katanya itu tanpa ubah itu ada yang menggunakan cuma ngomong ribet. Seberapa besar perkataan itu? Gitu. Maka sadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala perkataannya, dengan firman-Nya, dan juga shadiqul wa'di amin. Sebab benar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau bisa menjaga perkataannya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari dua tempat ini, yakni di antara dua rahang dan di antara dua pahanya. Kalau dia mampu untuk menjaga maka dijamin masuk surga. Begini loh, contohnya akhir ngomong tolol saja itu ngata Islam mencelakakan dunia seperti ini. Apalagi perkataan kekafiran, apalagi perkataan kemusyrikan. Jadi kita ini mensuruh yang fusilnya dari dalam diri. Gitu. Kita punya hawa nafsu yang jelek. Nah, yang kita harus berlindung karena kita tidak mampu untuk menguasai diri kita. Hati. Namanya qalb. Allah wahiyal qalb. Itulah namanya hati. Apa? Hati itu dalam genggaman ar-Rahman dikatakan hati karena sering berbolak-balik. Allah inna fil jasadil mudghah. Fa idza fasadat jasad kullu. Fa idza salahat jasad kullu ala wa hiya qalb. Jadi dalam diri kita itu ada segumpal daging, segumpal darah. Yang kalau baik hati itu akan baik, menjadi baik seluruh anggota tubuh dan baik hasilnya. Menurut Ustaz Farid Sio itu kan orang-orang kafir itu melihat Islam itu kan hanya buahnya. Dia nggak mungkin melihat akarnya, nggak akan melihat batangnya. Yang dilihat itu buahnya. Maka kalau kita ini umat Muslim, seorang Muslim, umat Islam ini, itu yang dilihat oleh orang banyak. Kalau seorang non-Muslim, itu adalah buahnya. Buahnya apa? Itu, sholatnya pada Muslim itu kumpul banyak sekali. Itu buahnya. Kemudian apa? Idul Adha itu apa? Menjadi kurban kemudian bagi-bagi. Idul Fitri itu kumpul di baik buah-buahnya. Itu. Kalau kita imannya seberapa kan tidak tahu. Yang hadir ini berapa itu, berapa persen akarnya itu tidak tahu. Jadi orang nggak lihat itu, kamu beriman enggak, yang penting kamu manfaat. Jadi pada orang banyak kamu melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, itulah tanpa akan buahnya. Wana'udhu billahi min syururi anfusina, dalam hatinya itu ada hawa nafsu. Kita berlindung pada Allah dari hawa nafsu yang selain. Gitu. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan menjamin dua hal ketika terjaga yang lisan dengan kemampuan itu dengan bisa. Gitu. Karena apa? Beliau juga mengatakan bahwa satu kalimat yang seseorang itu kadang itu sadar untuk mengucapkannya, dia bisa menjerumuskan dirinya di dalam neraka itu selama 70 tahun perjalanan, artinya itu jatuh ke dalam neraka itu selama 70 tahun saking dalamnya. Tapi perkataan yang kadang-kadang itu sepele, tidak dia sadar, itu mampu untuk mengangkat dia ke derajat yang tinggi dalam surga. Itu banyak sekali gambaran-gambaran, ya, apalagi ada namanya Syekh Hani Al-Hajj yang menulis 1001 kisah teladan. Di situ disebutkan, walaupun ini kisahnya Israiliyat, yaitu tapi bagus. Untuk apa? Mengucapkan atau khusnudun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Nabi Musa itu punya seorang seorang umat, ya, umatnya Nabi Musa itu pernah di tengah raya itu dia itu menyembah berhala. Dia menyembah berhala dengan pikir yang khas. Kalau dia itu menyembah kepada Allah kan dia itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Aziz ya Ghafar, ya Allah ya Fatah ya Razak.
Tapi dia menyebutnya itu ya sanam, ya sanam, ya sanam, ya sanam. Dia menyebut wahai berhalaku, wahai berhalaku. Kalau di sini ya banyak itu menyebut selain Allah itu ya makhluk dengan namanya sanam. Nah suatu ketika itu si umatnya Nabi Musa ini ilatnya itu material. Material itu uslio itu ilatnya yang bulat. Yang harusnya itu mengucapkan ya sanam, itu dia ucapkan ya somat. Gitu. Dari kata itu ya somat itu kemudian Allah mengaku dia. Dia katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu mengampuni hamba-Ku. Dia mengucapkan biasanya dia sanam untuk agamanya, tapi dia karena material ilahnya kemudian dia mengatakan dia somat. Kemudian dia bertanya, Nabi Musa bertanya kepada Allah, bukankah itu sesuatu yang tidak disengaja? Gitu. Kenapa kau diampunan mudah gitu? Memang itulah Allah. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika dia mengucapkan seperti itu, bukankah dia itu terikau atau keselio? Kemudian Allah lebih tahu. Gitu. Aku lebih tahu akan hamba-Ku. Tidakkah engkau tahu bahwa tidak ada nama somat selain diriku? Jadi tidak ada kata somat yang memiliki asma somat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan wasilah itu kemudian Allah mengampuninya. Sehingga kalimat yang pendek kecil. Maka qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Dalam surat Al-Baqarah, perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah-sedekah, pemberian-pemberian yang buruk. Pemberian yang buruk itu dimana ada disebut-sebut dan menyakiti menyakiti siapa yang ini termasuk syukur yang fungsinya. Kita berlindung jangan sampai di dunia seperti Ahmad Sahroni atau nama Allah dan di akhirat kita berlindung dari perkataan-perkataan yang membuat kita ini mungkin murtad, mungkin kafir. Ya, dalam kitabnya yang terkenal Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah menyebut ada 10 al-ashrah nawaqidus syahadah. Ada 10 pembatal syahadah. Dan rata-rata ini adalah perbuatan yang tidak disengaja. Baik itu perkataan biqaulihi dengan perkataan, bi'amalihi dengan perbuatan, dan juga biqalbihi dengan keyakinan. Dan kebanyakan keyakinan dari 10 pembatal atau nawaqidul syahadah tadi. Kita berlindung dari perbuatan-perbuatan yang kita tidak sengaja seperti itu ternyata membuat kita itu murtad, kita itu menjadi orang yang tidak terpakai iman dan Islam kita, sementara mangsanya kita itu masih menjadi seorang muslim. Dan seluruh yang muslim, wabin sayyati amalina, dan juga keburukan amal-amal kami, amal-amal yang buruk itu banyak. Amal yang kita sengaja bukan satu baik itu ternyata buruk. Amal yang maksud kita itu adalah nanti karakter kecil, tapi nanti hasilnya buruk itu banyak. Gitu. Jadi nanti kalau masih merokok di rumah sana itu makin hebel kalau konco-konco. Gitu. Tapi ternyata kan buruk. Gitu. Yang namanya rokok itu di ekonomi buruk, di kesehatan buruk, di sosial juga buruk, di kesehatan juga buruk, di akal juga buruk. Tapi apa? Di rokok kafe. Sehingga rokok kalau sering merokok ganti, bukan sering rokok, mati lagi aja. Itu ada rokok yang pernah menjadi itu untuk beli ayam. Kalau istri saya itu ada orang pakai jilbab itu, ya pakai jilbab itu kudung, tidak tahu dalamnya
kita tahu itu kan al-hukmu bidhahir. Kan hukum dulu itu merokok itu. Hukumnya yang rumah seksual merokok itu bagaimana? Ada ibu-ibu pakai kudung merokok. Dan itu saya lumayan, gitu. Saya tidak menjelekan Baitullah-nya. Tapi waktu saya pernah pergi umroh, pas malam-malam gaji, gitu. Di Baitullah ketika selesai untuk sholat tarawih itu sekitar jam 12 pada istirahat di buah saya itu ada akhwat itu kumpul-kumpul di Kalakoh itu bawa vape dukung di tempat haram akhwat pakai jaga merokok pakai vape. Kalau orang maksiat itu sendiri langsung gitu. Maka baru saya cari asbabun nuzul dan al-furudnya itu dua patung yang disandarkan di Ka'bah sebelum Fatu Makkah itu. Ya, itu katanya itu dua orang yang berzina di dalam Ka'bah. Baru saya cari itu riwayatnya. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimahullah, kita berdiri diri kita, jangan orang lain. Kita ini banyak potensi seperti sahromi yang lain. Ya, kita punya potensi seperti nafak ubah yang lain. Gitu. Kalau itu hanya dunia, mari kita pikirkan tentang akhirat. Dengan akidah kita, dengan amal-amal kita yang bisa jadi amal kita itu membinjirkan kita dalam neraka. Maka doanya wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, karena semuanya berpulang kepada kita semuanya. Allah mempunyai warisan ukuran timbangan, man yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya. Saya baca kisahnya kok Dodi dan Tekso masuk Islam itu luar biasa. Gitu. Penuh perjuangan. Sing anak mengembalikan kepada agamanya itu banyak sekali. Tapi Allah memberikan petunjuk sampai kemudian dia itu terkenal, tidak dikenal sinanya, tapi dikenal karena piawainya dalam berdakwah menurut orang yang etnis Jawa. Seperti Ustaz Dodi kemudian yang meninggalkannya itu. Dan banyak yang lain, mu'alaf yang lain. Mereka berjuang untuk mendapatkan hidayah. Kalau sudah dapat hidayah luar biasa. Dulu, waktu saya itu masih muda, mengadakan kamar waktu maka yang belum ada waktu. Ya. Ada seorang pemuda itu dilarang sama orang tuanya, dilarang sama banyak sampai katanya itu dibulti dan orang yang ngaji. Karena dibulti dan orang yang ngaji. Bukan karena hebat saya, kemudian dia itu tidak bersama dengan saya. Artinya sampai sekarang kemudian dia itu jadi orang-orang yang paham agama dan ngaji. Mayyadillahu walau mudhillalah, dalam ayat yang lain, mayyadillahu wa huwal muhtadi. Tapi masalah Allah yang lain, mayyadillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida waliyyan nasyira. Kalau orang itu sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada yang mampu untuk menolongnya, tidak mampu untuk memberikan petunjuknya. Aku pernah dengar namanya Kan'an, putranya seorang nabi. Aku mungkin tahu wanita yang diasuh oleh Lut Nabi Allah alaihi salam. Semuanya dalam kata ma'ad ini. Termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Tidak ada yang mampu untuk memberikan petunjuk. Karena apa? Sudah disesatkan Allah.
Kesesatan itu bukan Allah yang menyesatkan, tapi pilihannya. Ayat 30. Falam jiddalah wa mayyidhu falantas dalam wadiyan mursyida. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebiasaan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau tadi kita bacakan oleh Imam ya, di surat Maghrib tadi, la ikraha fi qad tabayyana rusdu min al-ghayy. Sudah jelas jalan surga itu sama, jalan neraka itu sama, silakan pilih. Silakan pilih. Maka yang pilih jalan surga, neraka orang milih beliau sempurna. Maka Bapak Ibu semua mari saya ingatkan diri saya dan pada jamaah semuanya, kita banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat kaumnya yang kita dikasih perasaan orang yang anda orang-orang yang takwa itu adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu adalah tanda bisa mengambil pelajaran dari semua keadaan dan ciptaan langit dan bumi dan semua kejadian. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.